Shalom, selamat pagi untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan repa yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, kemudian nanti ayat 14 sampai dengan 19. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah." Anak-anak Tuhan dimanapun berada, lewat pembacaan firman Tuhan ini kita belajar dari sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Dari pembacaan ini saya akan berikan tema, yaitu penyebab kerohanian tidak bertumbuh. Ada banyak orang sudah tahunan bahkan puluhan tahun menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, aktif dalam ibadah, bahkan berperan di dalam ibadah, ambil bagian di dalam pelayanan. Bukan saja ibadah di dalam gereja atau rumah ibadah, tetapi juga ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan persekutuan di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga persekutuan-persekutuan Kristen lainnya. Namun pada kenyataannya kerohanian tetap tidak bertumbuh, bahkan tidak menghasilkan buah. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar ada 3 hal yang diperlihatkan oleh pembacaan ini sebagai penyebab daripada kerohanian orang percaya tidak bertumbuh. Yaitu yang pertama, pada ayat yang keempat diperlihatkan di sana bagaimana ketika seorang penabur itu keluar, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, yang pertama yang membuat kerohanian tidak bertumbuh adalah hati kita seperti tanah di pinggir jalan. Kita tahu bahwa pinggir jalan dengan jalan utama itu beda-beda tipis. Kalau jalan itu tidak diaspal, maka saya pikir pinggirnya hampir sama kerasnya dengan jalan utamanya. Kalau benih kita taburkan di pinggir jalan, saya pikir benih itu tidak akan bisa bertumbuh. Di samping benih itu akan diinjak-injak orang, karena pinggir jalan itu adalah tempat orang lalu lalang. Kalau benih itu jatuh di sana, maka sudah pasti tidak akan bertumbuh. Di samping tadi diinjak, maka dia akan dimakan oleh burung atau juga mungkin hewan yang lain. Untuk memberitahu, kita datang beribadah, kita membaca firman Tuhan, kita ikut dalam persekutuan, ambil bagian dalam pelayanan. Namun ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu tidak sampai ke dalam hati kita, tidak ditangkap oleh hati dan pikiran kita. Firman itu tertolak dari kehidupan kita. Apakah itu mungkin terjadi? Itu sangat mungkin terjadi. Sebab ada banyak orang datang beribadah, hatinya tidak ada di sana.
Tubuhnya ada di kursi itu, tubuhnya ada di dalam rumah ibadah itu, namun pikirannya berpetualang entah kemana. Pikirannya mengembara, bahkan mungkin memikirkan apa yang baru dia lakukan dan memikirkan apa yang akan dia lakukan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan dan firman Tuhan berakhir dalam pemberitaan, dia belum selesai di dalam pengembaraannya. Ini yang menjadi permasalahan pertama, orang menolak firman Tuhan, orang tidak menerima firman Tuhan, maka firman itu tidak bertumbuh dan kerohaniannya pun tidak akan bertumbuh. Ya, akhirnya ketika firman Tuhan disampaikan, si jahat mengambilnya, mencurinya dari dia. Dan seperti itulah cara si jahat mencurinya, dengan mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita, konsentrasi kita, dan kita fokus dengan yang lain. Yang kedua, penyebab kerohanian tidak bertumbuh, yaitu pada ayat 5 sampai dengan 6, nanti dijelaskan pada ayat 16 dengan 17, yaitu hati seperti tanah berbatu-batu. Bayangkan kalau tanah itu penuh dengan batu, maka kalau ada tanah di atasnya atau di sampingnya, dan kita menanam benih di tanah yang di atas batu itu, sudah tanahnya tipis, mungkin dia akan segera tumbuh, namun akarnya tidak akan bisa menembus batu itu. Sehingga ketika panas terik matahari datang, apa yang kita tanam itu akan layu dan akhirnya mati. Untuk memberitahu, kita datang beribadah. Ketika mendengar firman Tuhan, boleh dengan senang hati. Mendengar dengan senang hati, menerima firman Tuhan dengan senang hati. Kita langsung respon, wah luar biasa. Ternyata begitu luar biasa Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Namun, hati kita seperti tanah berbatu. Hati kita belum diubahkan, belum dipulihkan. Akhirnya firman Tuhan yang kita terima tadi dengan senang hati tidak bertumbuh. Karena memang hati kita belum bisa menerimanya. Hati kita belum diubahkan di jamah Tuhan. Maka ketika ada tantangan, maka ketika ada pergumulan, ada ujian, ada pencobaan, firman Tuhan tadi tidak beroleh kekuatan untuk menolong kita. Sehingga kita akan jatuh. Gampang, segera saja kita murtad. Kita akan langsung meninggalkan Tuhan. Kita akan langsung menjauh. Kita akan langsung jatuh, tidak bangkit lagi. Maka kerohanian kita tidak akan bisa bangun. Kerohanian kita tidak akan bisa bertumbuh. Bahkan tidak akan sampai mengalami pertumbuhan menuju berbuah. Karena apa? Firman Tuhan tadi tidak bertumbuh. Akhirnya kita segera jatuh. Tidak ada yang bisa menguatkan kita. Begitu datang pencobaan, datang sakit penyakit, dikatakan pergi ke dukun, kita dengan spontan juga ke sana. Karena memang firman Tuhan tidak menolong kita untuk mengenal siapa Tuhan dan kapasitas apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, penyebab kerohanian tidak bertumbuh, yaitu pada ayat yang ke-7, nanti dijelaskan pada ayat 18 dan 19, yaitu hati seperti tanah penuh onak duri. Bayangkan kalau ladang itu penuh dengan onak duri. Onak duri itu akan semakin membesar, sehingga benih yang kita tanam itu tidak beroleh kesempatan bertumbuh, sehingga dia tidak akan bisa menghasilkan buah, dan pada akhirnya dia akan mati. Anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menerimanya dengan senang hati. Namun kebenaran itu tidak dapat bertahan. Karena apa? Dia dihimpit oleh kekhawatiran, dia dihimpit oleh keinginan-keinginan dunia ini, dia dihimpit oleh kesenangan-kesenangan dunia ini. Banyak orang percaya beralih kepercayaan hanya karena jabatan, hanya karena wanita, hanya karena uang. Godaan-godaan itu membuat firman Tuhan tidak dapat bertumbuh. Karena firman Tuhan yang kita terima tidak beroleh kesempatan bertumbuh dalam hidup kita. Oleh karena memang dia dihimpit
oleh segala godaan-godaan yang datang kepada kita. Godaan-godaan yang telah menyita perhatian kita dan membuat kita terlena. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menolong kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus kami dikuatkan, dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.